mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kuasa hukum Rizik Syihab murka. Menurut mereka, bos mereka seharusnya sudah menghirup udara bebas di luar penjara. Mereka bilang Rizik itu kan orangnya kooperatif. Selama di penjara, dia malah sudah mengajari napi lain mengaji. Jadi seharusnya bos Rizik gak usah lah ditahan lagi. Ini penindasan HAM, kata Aziz Yanuar, salah satu tim advokasi Rizik. Ini menzalimi ulama, katanya. Baper dan lebay, kata saya. Supaya Anda tidak bingung, saya jelaskan dulu duduk perkaranya. Rizik kan kena perkara hukum di 3 kasus. Di kerumunan Petamburan, kerumunan Megamendung, dan berbohong soal COVID di Rumah Sakit Umi Bogor. Di perkara Petamburan, dia divonis 8 bulan. Di perkara Megamendung, dia hanya harus bayar denda 20 juta rupiah. Dan di kasus Bogor, dia divonis penjara 4 tahun. Di 2 perkara pertama, keputusan pengadilan sudah final. Tapi di perkara Rumah Sakit Bogor, dia masih naik banding. Rizik mulai ditahan pada 9 Desember 2020. Jadi kalau gunakan kasus Petamburan saja, dia seharusnya sudah menyelesaikan masa tahanan pada pertengahan Agustus ini. Itulah yang menyebabkan Aziz bilang, mestinya Rizik sudah dibebaskan. Masalahnya kan masih ada perkara Bogor. Dia kan masih harus dipenjara untuk kesalahan itu. Aziz berkeras, keputusan pengadilan soal kasus Bogor belum final, karena kuasa hukum masih mengajukan banding. Jadi sebenarnya Rizik belum betul-betul dinyatakan bersalah. Rizik baru harus masuk penjara kalau pengadilan tinggi menolak permohonan banding Rizik, kata Aziz. Sekarang ini pertengahan Agustus Rizik seharusnya dibebaskan dulu sambil menunggu keputusan pengadilan tinggi, katanya. Tapi ternyata pengadilan tinggi tidak sejalan dengan pikiran itu. Pengadilan tinggi menyatakan Rizik tetap harus ditahan dalam jangka waktu 1 bulan sampai 7 September 2021. Dalam 1 bulan itulah diharapkan pengadilan tinggi dapat menuntaskan permohonan banding Rizik. Apakah pengadilan tinggi berhak mengeluarkan perintah penahanan itu? Tentu saja berhak. Tapi bagi Aziz, keputusan pengadilan itu dianggap melanggar prinsip hak asasi manusia. Kata Aziz, perpanjangan masa tahanan Rizik adalah ulah pihak yang menggunakan hukum agar Rizik tetap ditahan. Aziz pun menyajikan rangkaian argumen mengapa Rizik seharusnya tidak ditahan. Pertama-tama, katanya, Rizik selama ini kooperatif. Karena itu katanya pengadilan jangan khawatir Rizik akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Selanjutnya, menurut Aziz, selama di tahanan, Rizik kan selama ini sudah menunjukkan sikap sangat baik, produktif, serta bermanfaat bagi para warga tahanan. Sebagai contoh, Rizik mengajak sesama tahanan untuk lebih mendalami agama Islam dengan melakukan sholat berjamaah, puasa Senin Kamis, mengaji hingga menggelar lomba di Hari Besar Islam dan Hari Besar Nasional. Rizik juga mengajarkan berbagai ilmu keagamaan seperti fikih, tafsir, hadis, akhlak, bahasa Arab, dan lain-lain. Bahkan menurut Aziz, Rizik sempat menyelesaikan ujian disertasi S3 hingga lulus di tahanan. Lebih hebat lagi katanya Rizik proaktif dalam penanganan COVID-19 di tahanan dengan menerjunkan langsung tim kesehatan pribadinya, yaitu tim Mercy untuk mengatasi penyebaran COVID di rutan Mabes Polri. Karena itu menurut Aziz tidak ada alasan bagi pengadilan untuk menahan Rizik. Kata Aziz, penahanan Rizik adalah penyalahgunaan hukum yang melanggar hak asasi manusia. Penahanan ini katanya menghancurkan dan melukai rasa keadilan. Penahanan ini menzolimi ulama dan umat Islam. Penahanan ini mendiskriminasi ulama dan umat Islam. Penahanan ini membunuh akal sehat. Penahanan ini menindas pihak lain hanya karena diduga berseberangan pendapat dengan pihak penguasa. Apakah argumen Aziz ini bisa diterima? Buat saya sih menggelikan. Yang paling epik adalah argumen dia bahwa Rizik bersikap kooperatif. Kooperatif dari mana? Kata Aziz, Rizik tidak perlu dikhawatirkan akan melarikan diri. Dia bicara begitu seolah-olah orang semua sudah lupa ya dengan apa yang dilakukan Rizik selama ini. Masa dia menganggap masyarakat Indonesia lupa bahwa Rizik itu kabur dari Indonesia selama 3 tahun
untuk menghindari proses hukum yang menyangkut dirinya. Bayangkan, 3 tahun. Mula-mula mengaku umroh, kemudian mengaku menyelesaikan disertasi, kemudian mengaku karena diancam oleh rezim, kemudian mengaku karena diminta oleh pemerintah Saudi. Ketika dia kemudian pulang ke Indonesia pun dia tidak kooperatif. Dia jelas-jelas berbohong ketika mengatakan hasil tes swabnya di Rumah Sakit Bogor negatif. Rizik itu tidak punya niat baik. Kemudian gara-gara ketidakkooperatifan terjadi tragedi tol Jakarta Cikampek yang menewaskan beberapa anggota Laskar FPI. Kalau saja dia tidak berusaha diam-diam berusaha melepaskan diri dari pengawasan polisi, kasus adu tembak antara polisi dan Laskar FPI tidak akan terjadi. Selama di pengadilan dia juga banyak memaki-maki jaksa dan polisi. Jadi dia sama sekali bukan contoh warga taat hukum yang tidak harus dikhawatirkan. Tidak pentinglah bahwa dia mengajak orang sholat, mengaji, puasa, belajar Islam. Tidak pentinglah dia membantu penanganan COVID di penjara. Dan yang sama sekali tidak penting adalah bahwa dia menyelesaikan disertasi. Apa sih hubungan itu semua dengan sikap dia terhadap hukum? Dan Aziz ini juga suka berlebihan. Dia dengan sengaja berusaha mengadu domba umat Islam dengan pengadilan. Dia dengan mudah menuduh bahwa keputusan pengadilan tinggi bukan saja mencederai HAM, tapi juga menzalimi ulama dan umat Islam. Ini tuduhan yang sangat rendah. Sudahlah Aziz, si pecinta Sailor Moon, jangan terus gunakan dalih seolah-olah Rizik itu adalah pemimpin umat Islam yang ingin menegakkan ayat-ayat Allah. Kalau dia ulama, dia seharusnya tahu bahwa banyak hal yang dilakukannya selama ini adalah hal-hal yang justru memalukan umat Islam. Banyak dari yang dia lakukan bertentangan dengan ajaran Islam. Rizik itu bukan ulama. Dia tidak sedang memperjuangkan umat Islam. Rizik itu oportunis murni. Karena itu ikhlaskanlah Rizik terus ditahan. Biarkan dia jalani proses hukum yang semestinya. Kalau pengadilan tinggi menerima banding kalian, Rizik mungkin sekali dibebaskan. Jadi jangan lebay, jangan drama. Yuk kita terus saja gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara dan bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.